Ya, baik. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada semua ini. Oh ya, suara Kurang saya. di isor, Pak. Oh ya, udah Pak. Besar. Mas saya kedengeran ya, suara saya. Ya, kedengaran, Pak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Em, Nah, hari ini kita sampai pada pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 ini kita akan berdiskusi tentang sintaks quick report, di mana quick report-nya dia digunakan untuk mencetak data. Jadi ketika saya punya apa? Jadi urutan base data itu pertama saya buat yaitu untuk perancangan database itu pertama saya studi kasus, kemudian setelah studi kasus saya tentukan entitasnya, setelah saya tentukan entitasnya saya tentukan atributnya, setelah saya tentukan entitas dan atributnya saya tentukan relasinya. Nah, jadi studi kasus, entitas, atribut, relasi atribut, kemudian diagram ERD. Nah, ketika sudah sampai pada diagram RD-nya ini, baru kita buat programnya. Nah, membuat program ini, urutannya, pertama kita harus bisa menambahkan data, bagaimana cara untuk menambahkan data baru, kemudian bagaimana untuk mencari data, menambahkan data, mencari data. Nah, cari data ini dia bisa digunakan untuk membantu proses mempercepat proses pencarian datanya nanti, sehingga data yang dicari ini bisa kita edit atau bisa kita hapus. Tambah, cari, edit, sama hapus. Nah, yang terakhir ini adalah cetak data. Jadi misalkan kita diminta untuk membuat file cetakan dari database yang kita buat seperti itu, bagaimana caranya? Nah, caranya dengan menggunakan quick report ini. Nah, mungkin yang pertama harapannya nanti mampu memahami menampilkan komponen quick report. Jadi quick report dalam Delphi itu dia tidak default-nya dia tidak serta-merta muncul seperti itu. Harus kita panggil dulu package-nya. Kemudian mampu memahami komponen-komponen quick report. Nah, nanti akan saya jelaskan komponen-komponen yang biasa digunakan dalam quick report itu apa saja. Kemudian yang ketiga nanti memahami prosedur untuk mencetak data. Nah, selanjutnya nanti prosedur untuk mencetak datanya. Nah, yang pertama, bagaimana cara untuk menampilkan quick report? Nah, pertama itu kita buka program Delphi-nya. Nah, ini sudah saya buka program Delphi-nya ini. Nah, kemudian dia sebenarnya nanti akan muncul di sini dia. Nah, tapi ini tidak ada sama sekali ya, report nanti. Kemudian pilih menu komponen, install package, add. Klik kotak login, arahkan pada folder Delphi 7, folder bin, cari file yang bernama dcl-grt70, kemudian klik open. Kemudian akan muncul komponen quick report pada sisi kanan. Nah, berarti komponen, install package, kemudian add. Nah, ini add, dia belum. Kemudian saya ke C, program files, Borland. Oh, yang x86. X86, Borland, Delphi 7. Oh, nanti saya perbaiki itunya, Pak. Alamat linknya. Bin, DCL-GRT. DCL-GRT. Oh, ini DCL-GRT 70. Open. Nah, ini quick report akan muncul tulisan quick report komponen. Oke. Nah, dia akan muncul di sebelah sini. Nah, ini merupakan komponen quick report-nya. Baik, saya buatkan sekali ini ya, alamat itunya. Ini program files, Borland, Delphi 7, bin. Nah, sini dia harus.
Ini saya pindah ke sini. Arahkan pada 2. Nah, ini. C program files. Nah, ini komponen quick report yang bisa digunakan tuh ya quick report itu sendiri, kemudian QR band, QR label, QR dbTeX, sama QR shape. Nah, quick report sendiri dia digunakan sebagai komponen dasar dalam menyusun laporan. Jadi apa analoginya itu? Analoginya komponen quick report ini dia sebagai kertasnya gitu, kertas putihnya. Nah, kertas putihnya gitu. Nanti kita bisa menentukan apa? Nah ini sebagai lembar kertas laporan. Nanti kita bisa menentukan ukuran kertasnya itu berapa. Nah seperti itu nanti. Nah kemudian QR band. Nah, QR band ini dia digunakan sebagai kolom membagi daerah dalam laporan. Nah QR band sendiri dapat diubah tipe menjadi RB title, RB column. Nah jadi kalau di quick report ini, di komponen quick wrap ini, dia itu seperti ketika saya punya lembaran kertas itu. Nah lembaran kertas itu saya buat per wilayah gitu. Jadi punya wilayah masing-masing gitu. Jadi satu lembar kertas tadi dia punya wilayah masing-masing. Nah wilayahnya itu bisa dibagi, bisa kita tentukan atas RB title. Ini digunakan untuk membuat kolom untuk menuliskan judul laporan, atau RB kolom header. Jadi digunakan untuk menuliskan judul kolom tabel. RB detail merupakan kolom yang biasa digunakan untuk menuliskan isi tabel. Detail. RB summary. Summary merupakan kolom yang biasa digunakan untuk menuliskan simpulan dari laporan. Nah itu. Dan daerah ini dia punya urutan sendiri. Nah ini sudah saya urutkan dari A sampai D ini. Ketika saya membuat suatu daerah itu sebagai RB title, maka dia akan berada di paling atas sendiri. Kemudian ketika saya membuat suatu daerah sebagai LB kolom header, dia maka posisinya itu dia berada di bawahnya RB title ini. Mungkin prakteknya aja nanti kita bisa melihat. Praktek aja nanti. Kemudian ada QR label. Komponen QR label. QR label ini dia digunakan untuk menampilkan teks, biasanya merupakan keterangan seperti judul laporan. Nah, QR label itu seperti label gitu. Jadi kita membuat teks statis gitu. Jadi teksnya itu ya itu aja gitu. Kemudian QR dbTeX ini digunakan untuk menampilkan isi data atau tabel. Dalam tabel, QR shape ini digunakan untuk menambahkan objek berbentuk bidang datar pada laporan. Nah ini yang bisa kita gunakan. Nah, langsung kita ke proses untuk mencetak data. Untuk membuat laporan dengan quick report, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah ini. Pertama, buat quick report dalam form baru, misal form 2. Kemudian pada objek inspektor, datasetnya itu diarahkan ke form 1.adoQuery. Misalkan adoQuery 1 ada di form 1, maka deklarasikan form 1-nya dengan mengetikkan users unit 1 di bawah data implementation di area variable global. Kemudian di run programnya di close. Kemudian bagian quick report dataset akan muncul form 1.adoQuery 1. Ya, kita langsung ke itu. Ya, share screen saya kelihatan Mas ya? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, misalkan saya ingin mencetak data pelanggan ini. Nah, ini saya tambahkan satu tombol cetak data gitu. Nah, ini saya simpan dulu. Cetak itu dia. Nah, saya perlu satu button lagi. Kan saya punya di sini cetak data. Nah, caption saya ganti. Nah, cetak data seperti ini. Kemudian saya
Nah, nanti kalau saya klik ini, dia akan menampilkan quick report. Oh, tapi ini ya, ketika saya klik ini, logikanya ketika saya klik ini, saya akan menampilkan quick report. Kemudian saya butuh form baru lagi. Tadi kan quick report tuh dari new form ini. Klik new form, form 2 ini, misalkan quick report-nya. Kemudian saya butuh quick wrap-nya. Nah ini quick wrap. Nah, ini kertas kita ini. Nah, ini kertas kita. Kemudian, oh ya, kita setting dulu datasetnya. Ini saya klik, kemudian datasetnya. Nah, ini rencananya, laporan ini dia akan membaca, saya akan mencetak tabel pelanggan, saya akan mencetak tabel pelanggan ini. Kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama HP. Nah, jadi ini itu harus membaca di ADO ini. Data tabel ini kan dia dibacanya di ADO ini kan, di ADO query ini kan. Nah, berarti saya klik ini, datasetnya, saya arahkan ke ADO query. Nah, di sini tidak muncul. Nah, tidak muncul kenapa? Karena form 1 sama form 2 ini dia belum terlink. Nah, cara melingkan gimana? Saya klik form 2-nya, saya klik form 1-nya dulu. Kemudian saya klik F, F2. Bukan. Saya ini F apa ini? F12. Nah, toggle form. F12. Nah, di F12 ini ketika kita mengetikkan, nah, ketika saya tambahkan form 2 tadi akan muncul unit 2. Nah, unit 2 ini tempat kita mengetikkan sintaks-sintaks yang ada di form 2 nanti. Dan unit 1 ini tempat kita mengetikkan sintaks-sintaks yang ada di form 1. Nah, pada unit 1 ini, unit 1 dan unit 2 ini harus saling berhubungan dia. Nah, caranya adalah ketika aja di bawahnya implementation ini, apa tadi ketikannya? Uses unit 1. Nah, ketika kita ketikkan use unit 1. Ini ada use apa enggak sih? Oh, enggak ada sini. Oh, ini uses ini. Nah, ini uses. Mau diketikkan di sini bisa, atau diketikkan di sini juga bisa. Pakai uses lagi. Di bawah sini. Mau di atas yang satunya bisa, di bawah sini juga bisa. Use. Unit 2. Nah, di unit 1 itu kita menggunakan unit 2. Nah, dia ini akan membaca ke sini. Nah, di unit 2 ini akan kita menggunakan uses unit 1. Nah, biar mereka bisa saling baca. Kemudian saya run. Nah, ini sudah ini. Saya close. Nah, kemudian di unit 2, saya klik unit 2, saya klik F12, akan pindah ke form 2. Dan di datasetnya, nah ini, dia akan muncul form 1 ada query 1. Seperti biasa, form 1 dia menyatakan letaknya, letak letak apa? Letak ada query ternyata dia di form 1. Kemudian ada query menunjukkan komponennya. Nah, saya klik ini, form 1 ada query 1 dia membaca ini. Kemudian, nah, saya buat beberapa QR band, kemudian saya tentukan tipenya gitu. Nah, rencananya saya akan membuat apa? Saya beri judul. Jadi saya judulnya bayangan saya itu saya punya judul nanti laporan atau judulnya itu laporan data pelanggan gitu. Kemudian saya punya langsung tabelnya. Di bawah sini akan tabel, ada tabel gitu. Dia ini. Nah, dia isinya nanti ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama HP. Kemudian di sini nanti ada apa? Tanda tangan yang melaporkan siapa gitu. Oke, berarti sebentar. Saya buat QR band. Nah, QR band itu yang ini. Nah, QR band ini. Nah, ini kita membuat suatu daerah. Nah, QR band itu defaultnya dia di title dia. Nah, QR band title, berarti ini tempat judulnya.
Kemudian saya buat keyrband lagi. Nah, ini itu judul kolom. Judul kolom berarti kalau kolom itu RB ke column header. RB column header. Nah, saya klik di keyrband 2-nya ini. Nah, dia saya tentukan ini bukan size-nya. Oh, ini band type-nya, band type. Band type ini RB title kan. Saya ganti RB kolom sebenarnya saya buat keyrband banyak-banyak ini enggak apa-apa, nanti kita tentukan sendiri gitu. Ini saya buat 4 tadi. Saya pilihnya 4. Ini judul title-nya, ini judul kolomnya, ini datanya, ini nanti yang tanda tangan di akhir. Jadi saya punya 4, saya bagi menjadi 4 daerah. Nah, kemudian tadi saya bilang bahwa dia akan keyrband ini dia akan menyesuaikan diri gitu, sesuai dengan urutan. Jadi urutannya itu sesuai ini. Jadi title itu dia ada di paling atas, column header itu ada di bawahnya title, detail itu ada di bawahnya column header, summary itu ada di bawahnya detail. Jadi misalkan di sini, nah misalkan yang bawah ini saya buat sebagai kolom header, dia akan naik ke atas nanti. Coba. Kolom header, mana kolom header? Nah ini kolom header. Oke, saya klik sini. Ntar, nah, ini masih title kan. Kemudian ini saya buat sebagai, saya butuhnya detail. Ini saya buat sebagai, ini masih di bawah kenapa? Karena yang atasnya title semua ini. Kemudian ini saya buat sebagai detail. Nah, detail ini kan dia sebenarnya di bawahnya kolom header kan. Dia otomatis pindah ke bawah nanti. Nah, dia pindah ke bawah kan. Nah, ini. Kemudian yang ini misalkan saya buat sebagai summary. Summary itu ya rangkuman di akhir. Nah, dia akan pindah ke bawah sini. Ini title, saya punya kolom header di sini. Saya punya apa ini? Ini detail. Saya punya summary di sini. Panjangin aja ini. Ntar nih, misalkan saya ingin mengatur ukurannya itu jadi 4 gitu. Page-nya, oh size-nya sudah 4. Sudah. Nah, kemudian saya ingin membuat suatu teks statis. Saya ingin membuat suatu teks statis yang namanya itu laporan data pelanggan. Jadi saya butuh care label. Saya letakkan di title-nya ini. Ini caption-nya saya ganti. Laporan. Nah, tapi ini terlalu kecil. Pokoknya saya besarkan. Jelas mungkin ya. Nah, kemudian saya butuh lagi ini. Misalkan saya perpanjang daerahnya. Ini 14 juga. Terus laporan data pelanggan. Caption-nya saya rubah. Nah, misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya saya buat itu. Saya buat nama-nama kolomnya. Ini sebagai kolom header, nama-nama kolomnya. Nama kolom itu dia pakai teks biasa ini deh, label biasa ini. Yang pertama itu dia kode pelanggan. Nah, di sini itu ada kode pelanggan. Ini fontnya saya ganti 12. Terus ini aja. Fontnya saya ganti 12 fontnya. Oh ini. Kode
Kode pelanggan. Oh, besaran dia. Ganti 10 aja. Kode pelanggan, kemudian saya butuh ini yang status lagi. Nah, ini misalkan nama pelanggan. Kemudian saya perlu alamat. Segini. Dan saya perlu nomor HP. Nah ini judul kolomnya sudah. Kemudian saya yang area detailnya ini saya buat sebagai isian itunya apa? Ya datanya ini. Nah detail ini misalkan, nah detailnya ini dia membaca isian recordnya ini. Nah bagaimana cara membaca isian ini? Ini tidak saya gunakan QR label ini, tapi saya gunakan QR DB text. Nah, kenapa dia QR DB text? Karena dia quick report database bentuknya teks. DB text itu database bentuknya teks. Nah ini. Nah, DB text 1 nanti akan baca yang sini. Dan saya QR DB text 2 nanti akan baca yang ini. Nama pelanggan ini. QR DB text 3 akan baca alamat. QR DB text 4 akan baca nomor HP. Ini saya kecilkan. Nah, ini selesai. Kemudian, nah, summary-nya. Summary ini misalkan saya perlu tanda tangan nama manajernya untuk mengesahkan laporan ini. Berarti saya sini aja. Kan manajer gitu. Kan manajernya Imam namanya. Nah, seperti ini. Nah, apakah ini sudah bisa digunakan? Masih belum. Nah, kemudian, nah setelah kita membuat ininya, ini saya screenshot dulu ini. Nah, itu. Kemudian, ya kita ngisi ini ya sekarang. Kita ngisi cetak datanya. Sebenarnya kalau saya quick report preview-nya gimana ya? Oh, enggak usah, nanti aja, Pak. Oke, berarti ini ada query-nya. Pertama saya aktifkan dulu. Oh, ini sudah aktif ya. Ini sudah membaca ini. Kemudian saya klik isi cetak datanya. Nah, di cetak data ini, nah, ini sebentar ada yang kurang tadi nih. Jika RDB ini dia harus baca ini. Jika RDB text ini dia baca yang
Oh, dataset. Nah, datasetnya dia membaca do query ini. Do query ini aktifnya true. Bentar ya. Saya inginnya itu apa? Inginnya nama kolomnya. Dia membaca yang kolom kode pelanggan. SQL test string. Oh, saya isikan aja di sini. Oh, select bintang from tabel pelanggan. Ini datasetnya serubah dulu jadi ada query. Oke, sebentar ya. Ya, ini query text-nya ini saya arahkan ke ini semua, ke Ado Query. Nah, kita coba aja. Saya close dulu sebentar. Sebentar ya. Form2.quick report. Oh iya, ya. Sebentar. Jadi untuk menampilkan tuh dia sebenarnya sintaksnya sederhana. Dia form 1 quick report preview. Gitu. Jadi kita preview quick reportnya. Cetak data ini. Nah, tapi dia masih belum kebaca ini apa? Yang ini. Dia belum kebaca yang isian tabelnya. Coba. Nah, ininya belum baca deh dari RDB teksnya. Sebentar saya cari dulu apa.
Bentar ya. Oh, udah mau dia. Oh, berarti kalau kita menggunakan quick report, kita gunakan tabel saja dia. Nah, berarti saya membuat gini aja. Nah, misalkan di sini saya tambahkan satu komponen gitu. Ya, saya buat tabel yang khusus baca itu. Yang khusus baca tabel pelanggan saja. Oh, ternyata ini enggak, apa harus di hybrid. Nah, do tabel, saya tambahkan do tabel ini. Dia itu membaca tabel pelanggan saja. Nah, di connection-nya ini, nah, biasa saya gunakan ada connection satu ini. Kan urutannya kemarin, yaitu itu. Oh ya, dia membaca ada connection ini. Nah, kemudian, baca itu, kemudian kita pilih tabelnya. Oh, dia ada tabel pelanggan, saya pilih tabel pelanggan. Tabel pelanggan, aktifnya saya terukan. Nah, jadi saya butuh bantuan ini. Nah, ini saya arahkan ke, jangan ke Ado Query-nya, ini saya arahkan ke Ado Table aja. Ado Table ini, kemudian kita pilih tabelnya tabel pelanggan. Bentar, dulu itu ada kolom, nama kolomnya gitu. Master field. Oh, data field ini dia data field-nya. HP, kode pelanggan. Oh, ini. Saya punya kode pelanggan. Oh, sebentar. Kalau ini saya ganti di sini, jangan-jangan ada itunya, ada data field-nya gitu. Saya ganti, saya pakai Ado Query. Saya pakai Ado Query. Oh, data field-nya. Oh, nggak jadi. Bisa Ado Query, bisa. Ini saya hapus saja ini. Ini saya hapus saja. Nah, dia di data field-nya. Jadi kita tidak perlu pakai Ado Table ini. Pakai Ado Query juga bisa. Ntar saya run dulu. Nah, ini CareDB Text. Dia saya pakai Ado Query. Nah, kemudian data field-nya. Nah, di data field ini saya tentukan. Nah, yang mau saya tampilkan mana yang kode. Nah, ini DBText 1 itu kode pelanggan. DBText 2 ini dia sebagai nama pelanggan. Ini DBText 3 ini data field-nya alamat. Ini field-nya HP. Nah, ini kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, sama HP. Tapi yang dibaca nanti isi dalamnya itu. Coba ya, saya sini nggak usah pakai bagian-bagianan ini dulu. Saya jalankan coba. Ini cetak data. Nah, langsung ketampil ya. Nah, bisa sudah. Oke, kode pelanggan, pelanggan, alamat, nomor HP. Kemudian misalkan saya tambahkan data baru, P05, P05, Arif gitu misalkan, penajam. 34 tuh, saya tambah data. Nah, ada 5 buah ini. Saya cetak data. Nah, data tambahan ya. Nah, jadi seperti itu saja. Oke, seperti ini.
Jadi dia akan ada nama manajer. Ya, nah ini sudah bisa. Kemudian saya jelaskan pelan-pelan. Kemudian kita coba saya jelaskan di sini ya, supaya apa? Mudah nanti bacanya. Oke, ntar. Buat report baru, misal pada form 2. Nah, pada objek inspektor dataset arahkan ke tempat form 1 ada query 1. Ya, matikan satu ya. Ini ya. Ini membaca ada query 1 ya. Kemudian buat beberapa QR band dan tentukan tipenya ya. Buat QR label dan QR DB text sesuai dengan kebutuhan ya. Pada tiap QR DB text, objek inspektor atur datasetnya, atur dataset sesuai dengan ado query 1. Oh iya, datasetnya ado query 1. Dan pada data field, pilih kolom data yang ditayangkan tampilkan. Nah, seperti itu. Ini pada data field, pilih kolom data yang akan ditampilkan. Nah, itu. Iya, seperti itu. Terus, misalkan saya ingin buat pelanggan seperti tampilan bawah ini ya. Laporan ini sebenarnya tulisannya tadi tidak seperti ini. Ini harusnya pakai QR label. Kalau saya tandai aja sini. Tandai aja pakai menggunakan apa seperti itu ya. Nah, saya butuhnya warnanya merah hurufnya. Oh, tidak ada itunya. Tidak ada outline-nya sama warna tulisannya merah. Nah, ini loh, Calibri. Calibri ukuran 10. QR label. QR label. QR label yang ini. Juga QR label. Dan ini QR DB text. Oh, ini sudah QR DB text, nggak usah berarti. Nah, kemudian ini QR label juga ini. Ini QR label juga. Nah, setelah melakukan pengaturan seperti prosedur membaca data, kita melakukan pengaturan seperti prosedur untuk mencetak data. Dan melakukan button cetak data. Tidak ada saja melakukan QR shape. Nah, tinggal gini aja, simbol prosedur cetak datanya. Prosedur untuk tombol cetak data. Nah, selesai sudah. Form 2.quickreport.preview gitu. Nah, ini selesai, terus ini saya jalankan. Misalkan saya cetak data. Nah, ini bisa di-print. Print. Oh ya, ini bisa di-print nanti. Nah, ini untuk ininya, untuk tampilan ini.
bisa apa? Bisa dirapikan lagi. Misalnya saya bentuknya itu seperti tabel seperti itu. Nah, misalkan saya bisa aja saya buat ya seperti ini. Nah, misalkan saya ingin ada garisnya, saya pakai gear shape tadi, mana gear shape? Oh, ini tadi saya inginnya portrait. Ini sudah portrait, tapi kok udah bisa full tadi. Tersetting. Nah, sudah portrait tadi. Saya tambahkan tuh aja, Pak, garis-garisnya aja. Saya pakai gear shape. Tadi mana? Oh, ini garis. Nah, saya garisnya itu ada di sini. Nah, itu. Saya butuh 2 gear shape. Boleh saya klik nggak bisa ya? Oh, ini. Nah, coba kalau saya buat seperti ini. Nah, dia akan memberi apa? Garis-garis seperti itu pada tiap datanya. Nah, ini dia. Handphone. Kenapa dia panjang? Dia panjang karena ini. Karena ini panjang, Mas ya. Nah, kalau saya nanti bisa dirasa-rasakan sendiri nanti. Nah, ini panjang gara-gara ini panjang tadi. Nah, dia seperti ini jadinya. Oh, atau satu aja garisnya ya. Satu aja garisnya. Berarti yang bawah nggak usah berarti. Gini aja, tapi ini saya kecilkan. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, apa? Ingat bukan ingat, maksudnya perlu diperhatikan eh, apa yang apa yang saya tuliskan di sini, yang di bagian detail ini, dia akan diulangi sebanyak datanya seperti itu. Jadi apa yang saya masukkan di detail ini, dia akan misalkan di detail ini saya masukkan spasinya segini itu, maka untuk tiap datanya dia akan mengulangi kegiatan yang sama seperti ini. Ini kan panjang spasinya ya. Nah ini. Nah dia panjangin spasinya. Nah jadi di detail itu apa apa yang kita lakukan di detail dia tuh
gambaran dari satu data ini saja. Karena datanya ada 5, ada berapa ini? Ya, karena data di sini ada 5. Nah, karena data ada 5, dia melakukan itu sebanyak 5 kali. Nah, karena garis ini ada di detail, maka dia akan mengulangi garisnya sebanyak 5 kali gitu. Tapi misalkan garis ini saya buat di sini, ini sebenarnya manipulasi tampilan saja. Oh, kalau sulitan ngeklik ini, carinya di sini aja. Saya punya gear shape, mana gear shape ini? Gear band, gear band, gear band. Sebelumnya gear, ini gear shape ini. Nah, ini saya hapus saja ini. Nah, saya ganti di gear shape-nya itu sini. Nah, misalkan saya inginnya garisnya itu di sini saja, sama di sini. Nah, seperti ini misalnya. Nanti bentuknya ini aja deh. Oh, yang atasnya ke terlalu itu. Terlalu GR shape 1. Nah, jadi seperti ini cetak data. Nah, misalkan, oh ini kepanjangan, saya kecilkan. Nah, kemudian saya punya gear shape lagi di summary untuk menutup bawahnya. Kenapa ini tidak saya masukkan di detail? Soalnya kalau saya masukkan di detail nanti dia terulang-ulang dia garisnya ini. Nah, ini misalkan. Nah, ya ini sama ini saja. Nah, jadi seperti itu cara apa? Ini bisa juga untuk kita menambahkan suatu logo gitu. Suatu logo di sini, berarti kalau logo itu pakai QR image. Misalkan saya perlu logo. Nah, di sini saya perbesar area ininya, area titelnya ini. Nah, kemudian saya klik QR image-nya, saya cari image. Nah, picture-nya ini pada bagian picture, saya cari picture. Misalkan di My Docs. Mana picture saya? PC ini. Pictures. Nah, misalkan saya berikan logo ini. Gambar sembarang gitu. Ini misalkan. Nah, ini masih besar. Kita sesuaikan di bagian center true. Auto says true. Oh, terus ini stretch true.
Bisa dikecilkan stresnya, kita aturkan stresnya. Nanti tolong dihias nanti. Akan tambahkan logo seperti ini gitu. Saya juga. Nah, ini ada logo apa? Banyak. Nah, jadi kalau mau logo, mau menginsertkan gambar, berarti pakai QR image. Kalau menginsertkan itu, pakai pakai kalau gambar QR image, kalau menginsertkan pola, pakai QR shape. Nah, ini sudah ya. Sebentar, belum. Saya close ya. Nah, ini saya close dulu. Kemudian, misalkan, bagaimana untuk membuat cetak data pada ini? Pada yang kedua, nah ini cetak data yang pertama sudah, yang kode. Nah, misalkan saya ingin membuat cetak data untuk isi data menu. Ini saya buat cetak datanya dulu yang di sini ya. Nah, caranya itu kita bisa membuat form baru, form 3 ini, untuk, oh ya, enggak bisa. Karena ini kolomnya kan beda untuk data menu ini ya. Nah, ini Adobe query-nya saya tampilkan dulu di kode menu ya, saya ganti kode menu ini. Berarti SQL-nya saya ganti tabel menu. Terusnya saya turunkan. Nah, ini. 1, 2, 3, 4. Sedangkan di pelanggan tadi ada berapa itu ya? 12. 1, 2, oh bisa nih. 1, 2, 3, 4. Nah, karena kode isi data menu ini sama data pelanggan itu jumlah kolomnya sama, bisa juga tetap saya gunakan quick report ini. Cuma ini saya ganti nih. Oh, kita ganti secara, tadi kan saya mengajarkan pergantian secara manual gitu ya. Bukan manual, maksud saya tidak menggunakan coding. Nah, tidak menggunakan coding. Sekarang coba saya kasih tahu gimana cara untuk mengganti label-label ini secara coding gitu. Jadi kita mainnya di coding cetak data ini. Kalau cetak data ini isinya cuma ketika diklik dia akan menampilkan form 2 quick report dan preview gitu. Nah, sekarang yang di sini saya coba buat cetak data. Nah, tapi kita hanya mengisi apa? Mengganti yang di sini itu secara coding. Tak data. Oke. Nanti bisa dijadikan perbandingan nanti. Mau menggunakan yang coding ini atau yang langsung seperti itu. Nah, jadi ketika ini button 9. Nah, ketika cetak data logikanya, ketika cetak datanya diklik, saya akan mengganti yang ada di sini. Nah, QR label 1 yang ada di form 2 akan berubah. Caption-nya. Oh, ini laporan tetap, saya tidak perlu. Ini aja yang berubah. QR label 2 data pelanggan ini saya ganti data menu kan. Nah, berarti ini form 2 dot QR label, nah ini QR label 2 titik 2 sama dengan dot caption, yang kita gantikan bisa captionnya kan, kedua sama dengan, karena dia string, data menu. Nah, kebetulan sama ini. Nah, ini akan diganti data menu. Nah, kemudian ini
QR label 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan sesuai dengan ini. Sesuai dengan nama ini ya. Berarti form 2 .qr label 3 .caption E2 sama dengan, nah misalkan saya ingin sesuai dengan ini, DB grid atau Ado query dot field dot field ke 0 dot field name. Nah ini. Nah sama, QR label 3, 4, 5, 6. Kita bikinkan aja. 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3. Oke, nah ini sudah berubah. Nah, kemudian nih kita ganti nih. Ini kan tadi isinya QRDB text 1 itu kan apa? Isinya itu Ado query ya. Ado query ini ya. Nah, berarti QRDB text. Kalau QRDB form 2 dulu. QRDB text 1 dot. Nah, pertama logikanya ini itu bagian kode pelanggan. Tadi kan saya merubah ininya dulu kan. Saya merubah mana tadi? Dataset kalau nggak salah. Nah, datasetnya ini kan, dataset itu harus home1.adoQuery. AdoQuery 1. Kemudian data field-nya saya pakai yang ini. Data field yang pertama. Judul kolom yang pertama. Berarti pertama saya setting datasetnya dulu, kemudian saya setting data field-nya. Nah, pertama datasetnya dulu. Dataset titik 2 sama dengan itu AdoQuery 1. Query 1 ini aja. Nah, setelah datasetnya baru tetap QRDB text 1, tapi bagian ini apa? Bagian dataset data field-nya. Nah, ini saya ganti ini yang kolom pertama. Namanya saya ganti nama kolom yang pertama. Nah, field-nya 1 ini. Nah, sama. Untuk yang ini sama ini QRDB text 1, 2, 3 sama 4. Ini kebetulan, nah kalau bentuk tabelnya beda, berarti membuat di form 3, membuat lembaran baru di form 3 gitu. Gitu, misalkan jumlah ini yang beda. 1, 2, 3. Saya perlu QRDB text 2. Oke, ini 2, 3, 4. Nah, data field-nya itu tetap, datasetnya tetap ada query 1. Nah, field-nya yang berubah ini 1, 2, 3. Nah, masing-masing ini sudah terisi ya. Ini baca Ado query, bagian datasetnya. Oh, tapi Ado query-nya ini harus aktif ini ya. Ini pertama Ado query-nya harus aktif dulu. Oh, di sini Ado query-nya harus aktif dulu. Syaratnya biar dia bisa kebaca itu. Berarti Ado query active 2 sama dengan true. Aktif dulu, baru dimasukkan sini.
Kemudian, nah ini tinggal, ini sudah, nama manajernya misalkan tetap, kalau mau nama manajernya ganti ya tinggal ini aja. Apa? GR label 8 ini mau dirubah jadi apa gitu captionnya. Kemudian baru saya preview. Quick report, form 2 .gr quick .preview. Nah, coba save, simpan. Tabel pelanggan, cetak data. Oke, saya close. Saya klik tabel menu. Nah, tabel menu, nah cetak data berarti ini yang cetak ya. Cetak data. Kalau saya klik ini, dia nanti akan merubah label-label tadi sesuai yang saya ketikkan di sini. Nah, label-label ini diisi data menu, field 0, apa, label 3 ini ganti itu, dan seterusnya. Kemudian query-nya ini aktifnya ini mending diawalkan saja ini. Jadi diaktifkan dulu, sudah terlanjur dia. Apa? Cetak data. Nah ini, laporan data menu. Tapi data menunya agak miring ke sini ya. Soalnya dia kan kata menunya tadi tidak itu. Oh, nah cara mengakalinya, bukan cara manipulasinya, bukan mengakali. Cara manipulasinya itu, nah saya buat aja, jangan tengah ini. Tapi kita buat dia kayak gini. Nah maksudnya jadi apa? Maksudnya jadi misalkan kita mau ke programming itu eh, kita harus cari cara triks gimana supaya ketika kita tidak bisa menengahkan ini semua, nah kita cari suatu cara gitu supaya dia itu tetap kelihatan bagus seperti itu, sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah gini aja berarti. Laporan data pelanggan, kode pelanggan, seterusnya manajer tetap. Kemudian ketika tabel menu, cetak data, laporan data menu. Nah ini dia membaca kode menu, dia membaca nama menu, jenis menu. Nah ini dia membaca itunya dia apa? Baca judul kolomnya. Nah, itu. Seperti ini kalau membaca judul kolomnya. Ini sudah ada, sudah saya kasih dua contoh. Nah, contoh ini contoh yang mengisikan secara sintaks diisi data menu, mengisikan secara sintaks diisi data menu. Kemudian ini yang chat yang di sini, nah hanya quick report ini, dia ngisinya tadi sesuai dengan apa? Secara manual gini. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Apa yang dibingungkan dari isian sini? Nah, itu. Care label, data menu. Ya. Ada pertanyaan? Pokoknya logikanya secara manual pada cetak data sebenarnya ini aja sebenarnya. Tapi persiapannya yang banyak ini tadi persiapannya. Dengan manipulasi menggunakan coding. Nah, ini yang manipulasi coding. Sebenarnya kalau cetak ya ini aja sebenarnya. Ini tuh hanya untuk ngisi-ngisi ini, merubah-rubah captionnya ini. Nah, ini button yang si data menu.
Nah, sebenarnya prosedurnya cuma ini saja sebenarnya. Prosedurnya ini saja. Nah, ini tuh hanya sebagai apa? Kalau saya punya form 2 QR label caption, berarti captionnya apa? Atau nama tampilan nama di QR label 2 diganti data menu. Form 2 QR label 3 caption, berarti apa? Caption atau nama tampilan nama di QR label 3 diganti dengan ini. Add query field 0 field name. Berarti saya melihat di add query 1 bagian kolom ke 0 saya ambil nama itunya, nama kolomnya. Atau ini mau diganti manual, ini juga boleh. Misalkan, oh, saya ingin namanya itu jangan kode strip gitu. Saya ingin namanya itu, saya ingin namanya ya kode menu gitu, bukan kode KD strip menu gitu. Nah, kan gini aja gantinya. KD, kode spasi menu gitu. Kan cuma main tampilan saja. Seperti itu. Nanti maka kalau seperti ini berarti caption tampilan pada QR level 3 itu diganti kode menu. Jadi yang ketampil nanti di sini, misalkan saya coba ya. Nah, ini tampilan jelek, KD menu apa KD itu? Nah, coba saya ganti itu aja. Ketik tulisan yang lengkap aja, ganti ini aja. Data, nah ini kode menu ini ya. 01, nama menu, jenis menu, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan prosedur cetak data. Ini penjelasannya tadi. Kira-kira bisa enggak buat apa? Buat cetak data untuk tabel yang sini ya. Untuk tabel transaksi nanti. Ini transaksi belum saya buat desain datanya. Nah, itu tabel transaksi. Tolong dibuatkan cetak datanya nanti. Terserah mau menggunakan yang seperti apa. Oh, dilihat dulu. Apabila karakteristiknya atau misalkan apa tampilannya itu hampir sama dengan data pelanggan dan data menu, misalkan kolomnya ada 4 juga gitu, maka kita tinggal apa? Maka kita tinggal mengganti saja caption-captionnya ini kan. Tapi kalau misalkan di tabel transaksi kolomnya ada 5, wah, nah itu kan nggak bisa kita ambil dari sini. Karena ini kan saya buat cuma 4 saja. Berarti kalau misalkan di tabel transaksinya ada 5 buah kolom, 1, 2, 3, 4, 5, berarti saya membuat quick report lagi gitu. Jadi saya buat form 3, saya buat quick report, laporan data transaksi, saya tentukan ini apa, band type-nya ini, title, apa, kolom, nama kolom, detail sama summary-nya. Nah, di nama kolomnya saya berarti perlu berapa? Saya perlu 5 buah QR label sini, QR label, QR label, QR label, QR label, sama QR label. Jadi saya butuh 5 QR label dan saya perlu 5 buah QR DB text gitu. Ini QR DB text 1, 2, 3, 4, sama 5 gitu, misalkan 5. Nah, kenapa saya tanya ke Hafiz, kenapa diisi data menu sama isi data pelanggan laporannya bisa saya buat sama-sama di form 2-nya. Sama-sama sih. Kenapa, Hafiz? Karena formatnya masih sama, Pak. Betul loh. Ya udah karena formatnya sama. Kalau formatnya beda nanti buat ginian lagi ya. Buat form 3 gitu, buat gini lagi ya. Kira-kira bisa aja, Hafiz, untuk transaksi nanti? Atau apa yang dibingungkan? Insya Allah bisa aja, Pak. Nah, tuh. Nah, ini bisa dibaca ini saya nanti. Kalau bingung, nanti saya seperti biasa, saya berikan video saya nanti. Jadi mungkin itu QR report ini sudah bisa cetak data. Jadi sudah selesai semua materi yang saya ajarkan sudah habis berarti. Cari, edit, tambah, cari, edit, hapus, quick report. Nah, yang 14-15 ini nanti silahkan berkreasi. Buat tugasnya itu buat ini, buat suatu kasus
buat satu kasus, kemudian tentukan entitasnya, atau solusinya aja ya. Ini tugas besar pengganti UAS-nya. Jadi nanti nggak usah UAS, cuma tugas ini aja. Final project lah. Pertama, ini satu orang satu ya, karena sedikit aja. Buat studi kasus. Yang kedua itu tentukan entitas dan atributnya. Atributnya, tentukan relasi dan atributnya. Nah, karena nanti misalkan tidak saya tidak saya request, nanti bisa cara yang mudah. Ini relasinya minimal 2. Saya tentukan minimal 2 relasinya. Bisa 3 boleh, 4 boleh, 3 boleh gitu. Entitasnya tidak saya batasi, tapi yang jelas saya ingin relasinya itu minimal 2 relasi. Entah transaksi sama apa, pokoknya relasinya ada 2. Kemudian buat ERD-nya atau Entity Relationship Diagramnya. Kemudian buat programnya yang dapat program yang berisi tambah data, cari data, edit data, hapus data, dan cetak data. Selesai sudah. Buat program dengan tampilan semenarik mungkin. Nah, seperti itu. Nah, ini final project-nya. Silahkan mulai dikerjakan. Nanti kita ada satu pertemuan depan, ada pertemuan lagi. Ya, di pertemuan 2 minggu lagi baru nanti dipresentasikan. Nah, berarti pertemuan selanjutnya coba saya cek, saya ingin lihat progresnya dari mana. Jadi nanti pertemuan depan tuh saya lihat progresnya masing-masing dari sampai mana. Misalkan ada yang mau tanyakan juga silakan, enggak apa, minggu depannya lagi baru presentasi. Itu berarti ya. Mungkin seperti itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima saya kasih, close. Pak. Ya, sama-sama. Saya close.